Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul mengenal beberapa pariwisata di Kecamatan Binyu. Untuk saat ini saya sendiri sedang tidak berdomisili di Kecamatan Binyu, namun lahir dan dibesarkan di Kecamatan Binyu. Nah, jadi oleh sebab itu bagi teman-teman yang belum tahu pariwisata apa saja yang ada di Kecamatan Binyu, di sini saya akan menjelaskan beberapa pariwisata yang wajib dijadikan sebagai salah satu tujuan pariwisata jika bermain ke Kecamatan Binyu. Oke, yang pertama di sejarah Kecamatan Blinyu. Kecamatan Blinyu sendiri itu belum diketahui kapan terbentuknya. Namun menurut sejarawan, Kecamatan Blinyu itu namanya diambil dari buah belinjo atau buah melinjo karena pada saat itu terjadi paceklik, tidak ada sawah, yang ada hanya padi darah atau ladang. Jadi sebab itu sawah padi itu digantikan dengan buah melinjo sebagai pengganti karbohidrat masyarakat pada saat itu. Kebetulan karena Belinyu terletak di pesisir utara Pulau Bangka, eh, karena pohon melinjo sendiri itu mudah ditemui di pesisir. Karena banyaknya pohon melinjo di pesisir utara Pulau Bangka, makanya uh, kota Belinyu sendiri terbentuk dari banyaknya pohon melinjo yang ada saat itu. Oke, ini beberapa pariwisata hits di Kecamatan Belinyu. Yang pertama ada Air Arus, Air Pandeleo di kawasan Pantai Lepar. Pantai Lepar sendiri itu memiliki jarak sekitar 4 km dari pusat kota Belinyu. Ini sangat tidak jauh sekali dari pusat kota. Kemudian kalau Air Arus dan Air Pandeleo itu tidak jauh dari Pantai Lepar. Nah, kalau untuk kontribusi untuk masuk ke Pantai Lepar itu seikhlasnya. Air Arus naik Air Bedalau juga seikhlasnya. Namun ada satu spot di Air Arus yang ketika kita masuk itu airnya lebih dalam dan lebih bagus, itu kita harus membayar Rp10.000. Di Pantai Lepar sendiri ini sudah dikelola oleh komunitas Kapitan Hijau. Jadi di Pantai Lepar sekarang sudah banyak spot-spot untuk foto. Jadi bagi anak-anak Instagramable ini sangat saya rekomendasikan. Kemudian yang kedua itu ada kawasan Pantai Penyusup dan Romodong. Kawasan Pantai Penyusup dan Romodong ini kurang lebih 30 menit dari pusat kota. Terletak di Kelurahan Kuto Panji, Kelurahan Bukit Ketok maksud saya. Dan di kawasan Pantai Penyusup juga terdapat beberapa pulau di seberang. Jadi pulau di seberang itu ada 3 pulau yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ya, menarik di Pantai Romodong itu yang ada dua batu besar ini membentuk gapura. Gapura ini terbentuk dari batu besar, dan sebelumnya ada batu kodok. Jadi ada batu yang menyerupai kodok tapi tidak di sekitar batu besar ini. Kalau Pantai Romodong sendiri itu memiliki tanah yang datar dan keras sehingga apabila bermotor di atas tanahnya tidak khawatir untuk terjatuh. Oke, yang ketiga ada Pulau Putri dan Pulau Lampu. Pulau Putri dan Pulau Lampu ini adalah 2 pulau yang terletak di seberang Pantai Penyusup. Jadi untuk sampai atau tiba di Pulau Putri dan Pulau Lampu, kita harus naik perahu dari pesisir Pantai Penyusup dengan kontribusi kurang lebih 30.000 per orang. Pulau Putri sendiri ini banyak sekali karang-karang, sehingga banyak ikan-ikan karang yang ada di Pulau Putri. Kalau di Pulau Lampu, kenapa disebut Pulau Lampu? Karena terdapat mercusuar. Ya. Kemudian yang keempat ada Pantai Pesaran dan Pantai Pejem. Pantai Pesaran itu merupakan pusat dari Bagan. Kalau orang Binjai nama itu Bagan sebagai sentra ikan dan sentra cumi-cumi besar di Belinyu. Kalau Pantai Pejem itu sendiri merupakan pantai yang masih belum terjamah oleh manusia. Di Pantai Pejem ini banyak sekali batu-batu metamorf. Cuma akses untuk ke sana agak sedikit sulit karena masih belum diminati orang-orang dan masih jauh dari jangkauan kota. Karena jarak dari pusat kota ke Pantai Pesaran dan Pantai Pejem ini membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 35 menit. Yang kelima ada Pulau Mentigi. Pulau Mentigi ini adalah pulau yang berada di sebelahnya Pulau Putri di seberang Pantai Penyusup.
Jadi apabila airnya sedang surut, kita bisa berjalan kaki dari Pulau Putri ke Pulau Mentigi. Dan yang keenam itu ada Pakak Liang. Pakak Liang ini adalah salah satu tempat pariwisata yang bernuansa Cina yang merupakan tambak ikan. Cuma di sini ikannya tidak boleh dipancing dan tidak boleh dimakan. Ikannya besar-besar, ada ikan arwana, ikan mas dan lain-lain. Oke, yang ketujuh itu ada Benteng Kota Panji atau Bongkap, merupakan peninggalan dari kerajaan Cina, peninggalan dari kerajaan Cina yang pada saat itu dikuasai oleh Raja Bong Huifan, kalau saya tidak salah. Bong Huifan dari Cina yang merupakan pada saat itu yang dipercaya pelit sehingga diusir dari Cina dan kapalnya berlabuh di pelabuhan Karanglintang, tak di pelabuhan Binyu pada saat itu. Nah, di benteng ini sendiri itu dipercaya terdapat 18 sumur yang mana di beberapa sumur tersebut putri dari raja ini bunuh diri. Dan harta-hartanya dibuang ke dalam sumur. Pada saat itu putri ini ditinggalkan oleh ayahnya untuk berlima dan lada di Malaysia. Dan benteng ini diserang oleh kerajaan Lanun dari Filipina. Oleh sebab itu putri itu melakukan bunuh diri. Oke. Dan yang terakhir ini ada Pantai Batu Dinding. Pantai Batu Dinding ini merupakan pantai yang sangat dekat dari pusat kota. Landscape-nya sangat bagus untuk foto-foto. Dinamakan Pantai Batu Dinding karena ada batu yang besar seperti dinding. Ya. Jaraknya 5 km dari pusat kota, di kawasan rumah penduduk dan terdapat villa atau tempat peristirahatan. Di samping-sampingnya juga terdapat perkebunan seperti perkebunan rambutan, perkebunan manggis, perkebunan durian dan lain-lain. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Saya ada pantun, nonton TV sambil bernyanyi, makan buah dan kacang kenari, niat hati ingin berbagi, jika ada salah saya ucapkan sorry. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator Bu Ana, silahkan. Ya, terima kasih Bu Puja. Itulah masih di mute ya, sorry. Ya, terima kasih Bu Puja. Itulah tadi presentasi dari Bu Puja ya, menarik sekali dan pantunnya juga bagus sekali. Mungkin nanti bisa ganti job Bu Puja. Ya, bagi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Saya buka chat. Atau sambil nunggu mungkin nanti ada peserta yang bakal join lagi, atau kita gimana Bu Puja? Jika kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke kuis ya. Boleh? Ya bentar, saya buka Quizizz dulu karena saya menggunakan Quizizz di sini. Ya, bagi teman-teman boleh buka dulu web Quizizz-nya, quizizz.com. Bentar. Ini browsernya agak Bentar dulu. Berapa sih kodenya tadi? Oh nih. santai Bu Puja, waktu kita masih lama sih. Apa tuh? Dulu. Kodenya itu 159945. Oh, ini Bu Puja, ada pertanyaan. Halo. Aduh, sinyal ya. Aduh, sinyal lagi nggak mendukung.
jelek deh kayaknya. Hello everyone. Halo. Oke. Oke, udah masuk lagi. Siapa yang mau bertanya? Udah ini ada pertanyaan dari Teh Silvi tadi, Bu Puja. Jadi ada masuk memo tuh. Mana HP-nya Ibet? Ada lagi pertanyaan? Bu Ana. Maaf, baru masuk, ini sinyalnya tadi mati. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Oh, udah selesai ya?
Udah selesai gamenya? Gamenya oke. Pertanyaan udah dijawab ya Bu Puja ya, maaf ya. Udah. Oke. Kok Pak Zamir baru masuk, coba kita bagikan presensi dulu. Oke. Gimana? Mau kita selesaikan atau lanjut pertanyaan? Udah dibagiin lagi belum presensi? Ini kita terima kasih kepada Bapak Zamir yang baru bergabung. Boleh Mbak Neni? Di share presensi tadi hilang udah chat yang Ana. Gara-gara reconnecting tadi. Oke. Gimana Bu Ana? Udah? Selesai? Selesai? Kita tutup aja kali ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Puja. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat bergabung di ruang kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jika ada salah, saya selaku moderator minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana kembaliin ke host Mbak Neni, silakan. Terima kasih. Saya selaku host saya Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih dia tawa-tawa? Ya, nah, jangan lupa stop record ya kan. Oh iya, recording dulu coba. Di stop dulu Ya, Neni jangan lupa stop record. sebelum end meeting.